Padi Gamagora, khususnya Gamagora 7, itu dapat dibudidayakan di dua ekosistem. Yang pertama adalah padi sawah, yang kedua jadi ekosistem sawah, yang kedua adalah ekosistem saya menyebutnya sebagai gogo yang diikuti dengan rancah. Jadi gogo yang nanti pada fase tertentu padinya akan tergenang, ya. Lalu kalau dari hasil produksinya sendiri bagaimana Pak dari uji-uji tersebut Pak? Nah tadi sudah pasti karena kondisinya berbeda, wajar dong berbeda. Ya. Sama hanya kita saat ini pakai kostum seperti ini, nanti pulang ke rumah pasti ganti kostum lah, wajar kan. Tapi esensinya genetiknya kan sama, potensi genetiknya sama. Perbedaan itu kan karena merespon lingkungan itu. Karena secara sederhana pemulihan itu jadi istilahnya fenotipe yang terlihat, performa. Itu kan tidak lepas dari memang potensi genetiknya merespon berinteraksi dengan kondisi lingkungan. Wajar dong kalau ditanam di sawah, kemudian ditanam di Tegal, beda-beda dikit. Iya. Yang kita inginkan kan boleh dong beda, tapi jangan signifikan gitu. Karena kalau memang tidak punya potensi genetik untuk beradaptasi seperti itu, ya mungkin di sawah bagus sekali, di gogo langsung mati. Contoh konkretnya gini, kalau tadi Pak Tar menyebut secara garis besar, gogo, sawah, bla bla bla. Saya kebetulan tinggal di Klaten, Pak Tar juga asli Klaten. Kebetulan lahan orang tua itu irigasi teknis, tapi kita tahu salah satunya yang penting itu kan air kan bicara nanam itu. Nah kadang-kadang saya ini kebetulan lahannya dari pintu air, misalnya ini, setelah lahannya Pak Tar, kan digilir oleh otoritas tempat, entah PPL dan siapa. Waktu musim kemarau. Waktu musim kemarau. Nah, ketika Pak Tar ngairi petanya, wajar dong kalau beliau berharap seluruh petanya terairi dengan cukup. Nah, di sisi waktu ini sudah harusnya jadwal saya. Sehingga kalau misalnya Pak Tar disiplin di waktu, tanamannya belum terairi dengan cukup semuanya, sudah harus bergeser ke petak saya. Begitu misalnya nanti bergeser, artinya tanaman Pak Tar ini meskipun di sawah irigasi kadang-kadang mengalami kekurangan air. Artinya bisa dibilang suasananya seperti gogo. Ya sudah pastilah tanahnya masih ada lengas. Tapi persoalannya adalah cukup nggak itu untuk sebagai lingkungan untuk mengekspresikan potensi genetik padi yang identik sawah ini. Itulah kenapa kita ini nuansanya amfibi tadi. Jadi harapannya ketika ditanam sawah semuanya serba tercukupi, ya fantastik gitulah kira-kira. Tapi seandainya ada seperti itu, entah karena bendungan kita, entah karena bla bla bla, harapan kita ya turunnya jangan signifikan lah. Itu sehingga kalau kembali legal, Gamagora ini jangan salah, ini secara legal adalah varietas padi sawah. Karena ketika kita sidang pelepasan itu, kebetulan saya yang presentasi ditanya, karena jalur Gamagora itu nggak ada. Jalur sawah ada, jalur gogo ada, jalur lebak ada, jalur rawa ada, amfibi nggak ada. Sehingga saya di depan forum ditanya, pilih sawah atau gogo? Harus secara legal formal harus pilih salah satu. Saya bilang sawah. Saya pilih sawah. Gitu. Meskipun tadi secara teknis barang kita ini Gamagora 7 khususnya itu punya potensi untuk itu. Ya. Saya tambahi, tetapi di dalam deskripsi ya yang dikirim ke Kementan itu padi sawah yang dapat ditanam ya, yang dapat ditanam secara gogo. Ya, jadi di deskripsinya itu ada tambahnya, itu yang membedakan dengan varietas sawah padi sawah yang lain. Ya. Lalu proses untuk sampai ke bisa ke masyarakat itu bagaimana ya Pak? Oke, ya poinnya artinya Gamagora di masyarakat gitu ya. Seperti ini masih butuh
energi besar kalau Iya. menurut hemat saya sendiri. Panjenengan bisa lihat ya itu sekarang kita sedang bikin pabrik ya, Iya. artinya proses untuk proses. Jadi panjenengan bisa bayangkan Maret kita dapat SK lah katakan tahun inilah tahun ini dapat SK. Artinya ini legal formal urusannya dengan otoritas. Di sisi lain kita punya benih Gamagora 7 dalam ini, barang yang kita yakini bagus untuk kita berikan ke masyarakat. Tapi kan saya nggak berani ngelepas. Ibaratnya saya bisa naik motor tapi nggak punya SIM. Nggak berani dong saya lewat di kawasan tertib lalu lintas yang ada polisinya. Nah saya kan tetap harus nunggu SIM. Sekarang SIM itu sudah di tangan. Iya. Persoalannya kalau motor ya tinggal gas. Nah ini benih harus ditanam dulu. Dan tadi saya sudah singgung butuh waktu. Nah bicara benih itu sekedar informasi saja lah. Itu ada kelas-kelasnya, Mbak. Jadi kalau seperti yang sekarang ini secara fisikly ya barang yang ada itu namanya breedership. Jadi yang memang yang punya ya yang pembuatnya, perakitnya, pemiliknya dalam hal ini kita UGM ya. Kita punya secara Dan lebih disimpan detail, di sini. disimpan di sini, Ya. di biak. Mohon maaf, disimpan di sini. Ya, Ya. iya. Jadi ibaratnya saya baru punya segenggam. Iya. Nah, memang ada batasan secara formal kemarin ketika proses itu 100 kilo dalam proses pelepasan itu ada ketentuan kayak gitu harus punya sehingga nanti kalau dinyatakan lulus oleh otoritas untuk diperbanyak ada barangnya itu dan itu tentu kita penuhi. Nah ini kan harus diperbanyak itu harus ditanam butuh satu musim untuk tadi katakan kelipatannya 1000 tadi saya bilang satu butir dalam satu musim jadi 1000 kalinya dengan asumsi sederhananya tadi hitung-hitungan angka gampangnya 10 male per male 100 misalnya. Artinya butuh waktu. Nah di breeders ini untuk kemudahan dalam bahasa hukum perbenihan itu labelnya itu kuning, nggak ada di masyarakat. Ini harus di bawah kendali langsung breedernya. Nah kalau kemudian sudah kita tanam dan itu sudah kita lakukan, sudah kita panen dalam proses itu namanya labelnya itu sekarang jadi putih. Nah itu tetap yang berhak memperbanyak itu otoritas yang ditunjuk atau di approve oleh pemerintah di bawah pengawasan breedernya. Nah, Dan BPSB. ya itu dalam proses itu melibatkan BPSB di mana katakan tiap ini artinya BPSB DIY kan itu bicara hukum kan ada wilayah-wilayah gitu. Jadi nggak boleh mentang-mentang katakan misalnya saya sebagai orang Klaten, KTP saya Klaten terus nanam untuk produksi benih di Klaten. Karena kan wilayah hukumnya Jawa Tengah. Kalau mau gitu ya saya harus ngurus dulu perizinannya. Nah dalam konteks ini perbanyakan dilakukan di Diat ini kita sudah lakukan sampai di level ini label putih. Nah istilahnya itu foundation seed. Nah ini nanti diperbanyak lagi, berarti butuh satu musim lagi oleh otoritas-otoritas. Tentu sekali lagi bicara legal itu selalu ada kriteria jelas kan? Di bawah pengawasan BPSB gitu yang nanti menjadi label ungu stock seed ini diperbanyak lagi kemudian jadi labelnya biru. Nah benih biru itulah yang disebut extension seed yang dijual bebas di pasaran bisa ditanam oleh siapa saja yang hasilnya dikonsumsi. Sehingga kembali ke pertanyaan panjenengan bisa hitung sendiri lah kira-kira masih butuh waktu berapa lama ya Pak ya? Ya begitulah. Butuh endurance juga. Iya. Makanya kita ini memberitahu universitas ya bahwa benih Gamagora itu baru siap nanti tahun 2024. Tetapi seperti tadi saya informasikan bahwa UGM ini kan berbeda dengan universitas yang lain. Nah sekarang ini prosesnya, jadi UGM itu latihan berusaha jualan benih. Ya, jadi terus terang tahun ini Piat mulai latihan jualan benih agar supaya meskipun nanti Gamagora 7 itu dilisensikan, tetapi Piat mempunyai dalam tanda petik kan mempunyai tanggung jawab juga gitu ya nanti terhadap pemegang lisensi tersebut ya untuk bekerja sama bagaimana agar supaya benih Gamagora
7 itu benar-benar siap di masyarakat. Tapi pada prinsipnya nanti di tahun 2024 ya, tahun 2023 nanti bulan September ya Pak Pri ya, bulan September insya Allah kita ini mau menanam untuk label ungu ya. Sekarang ini apa, label putih itu sudah dalam proses pemataan dormansi ya. Ini jadi panen kemarin bulan Juni, mohon maaf ya. Nah, di awal-awal Juni kemarin biasanya untuk pemataan dormansi kan perlu waktu 2-3 bulan. Nanti akan kita cek apakah di bulan Agustus itu dormanya sudah pecah. Kalau dormanya sudah pecah, maka nanti di bulan Agustus, karena terus terang sudah banyak penangkar benih yang menginginkan Gamakura 7 gitu. Ya, tidak hanya di Jogja dan sekitarnya, tetapi ini apa, secara nasional banyak sekali yang menanyakan ya. Jadi jangan kaget nanti kalau di awal bulan Juli nanti ada beberapa apa majalah misalnya yang juga mulai mempublish rame-rame tentang Gamakura 7. Dan Gamakura 7 ini sudah menjadi isu nasional ya, karena Gamakura 7 ini kebetulan kan sering kali dimuat di apa, dimuat di koran kan ya. Jadi saya pengennya sih nggak pakai HP Mbak sekarang, pengennya karena panen itu rasanya nggak enak juga kan, karena pertanyaannya selalu seperti yang jenengan Biko itu, kapan ini mananya, kan nggak enak banget daripada masa ya harus julakan panjang lewat berpada. Tadi barusan ada istilah dormansi, makanya tadi saya mengatakan nggak mungkin rasanya setahun bisa tanam 3 kali, rasanya nggak mungkin gitu. Jadi karena masyarakat sangat antusias. Ya, saya melihat positifnya itu. Ya, artinya itu menjadi pemicu apa, semangat kita untuk bisa ya. Nah, saya secara pribadi sih pengennya itu. Di SM petani, saya lalu lihat petani mesem tuh bahagia saya. Sehingga harapan kami, saya secara pribadi, secara kelembagaan UGM bisa itu men-trigger SM petani dimanapun di antero negeri ini. Itu dengan Gamakura itu. Tapi tadi kembali lagi, belum sekarang, butuh waktu, sabar dikit lah. Ngaten. Baik, terima kasih Pak Pri. Kembali ke Pak Tar, kedepannya ini apakah dari tim penelitinya akan bekerja sama begitu dengan industri, misalnya industri benih dan lain sebagainya Pak, kedepannya? Jadi apa, UGM sebagai entitas publik ya, kan sebenarnya kan dalam tanda petik kan harus bekerja sama dengan swasta ya untuk mengenalkan hasil inovasinya ya. Kalau Gamakura 7 ini adalah produk inovasi, maka Gamakura 7 ini juga nanti di dalam apa kita mengenalkan pada masyarakat, tentu saja juga harus melalui lembaga, jadi lembaga komersial, lembaga swasta ya. Dan alhamdulillah tadi sudah disebutkan Pak Pri ya, bahwa ada satu perusahaan ya, perusahaan benih ya, yang memang dari awal itu bekerja sama dengan UGM ya untuk pengembangan varietas tanaman pangan ya. Jadi sebenarnya tidak hanya padi ya, begitu juga jagung ya. Dan UGM khususnya PUI ya, karena yang bertanggung jawab untuk memberikan lisensi Gamakura 7 ke industri itu bukan kami tetapi UGM. Tadi Pak Pri memberitahu bahwa sebenarnya Gamakura 7 ini kan sudah diserahkan ke UGM. Jadi haknya itu hak UGM, dan sekarang ini memang sedang dalam proses untuk diskusi kira-kira nanti royaltinya itu berapa gitu ya. Dan insya Allah nanti di bulan September segala sesuatunya itu
selesai gitu ya. Jadi nanti ada penandatanganan. Kebetulan kan UGM nanti ada acara yaitu apa yang disebut dengan temu investor. Nah, salah satu investor yang kita harapkan untuk hadir di dalam acara tersebut itu adalah tadi industri benih tadi yang nanti kerjasama untuk mensosialisasikan, membawa Gamagora 7 ke masyarakat. Mungkin itu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir mohon dijawab pada Pak Pri dan juga Pak Tar, mungkin bergantian nanti harapannya nih untuk padi Gamagora 7 ini seperti apa Pak? Monggo Pak Pri kalau ini. Kalau yang dimensinya UGM beliau ya. Pak Tar dulu nanti Pak Pri. Oke. Jadi begini ya, tim peneliti ini kan tidak hanya kemudian setelah menghasilkan Gamagora 7 kita berhenti gitu, enggak ya, karena proses inovasi itu kan harus selalu berjalan ya. Nah, oleh karena itu selain tadi melihat galur-galur harapan yang sekarang ini tersimpan di Bank Genetics ya, agar supaya proses ini berlanjut, maka tentu saja seperti tadi yang saya ceritakan, beberapa nomor itu harus kita perbaiki, maka mulai sekarang harus kita perbaiki. Dan sekarang ini tim peneliti ini sudah mempunyai beberapa hasil silangan. Jadi F1 ya, yang harapannya nanti cepat atau lambat ini akan menghasilkan varietas baru sebagai lanjutan dari Gamagora ya, agar supaya nanti ada Gamagora seri 2 digit gitu kalau saya mengatakan. Amin. Tapi itu tahun berapa lah itu nanti kan tergantung kita semuanya sebagai keluarga besar UGM gitu. Jadi mungkin dari saya itu yang lebih penting. Monggo Pak Pri harapannya. Kalau saya secara pribadi ya, secara pribadi sebagai seorang pemulia itu tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali hasil karya kita ditanam orang. Dalam konteks ini padi, kemudian petani kan. Maka kalau saya selalu ya gojekan ya tenang, ngomong saya dengan siapapun. Ya kita ini kan makhluk yang serba terbatas kan, energi kita terbatas, waktu kita terbatas. Meskipun nggak tahu pasti ibaratnya. Esensinya adalah artikulasi itu kan penting. Kalau saya ya dalam rumusan ngudi SME petani, bisa bahasa Jawa nggak? Sakit Pak. Ngudi SME petani, hangesti gusti. Artinya apapun yang kita rencanakan tuh kalau nggak dapat dari sononya kan juga kayak tadi saya singgung. Secara teknis mestinya ini bisa dilepas dulu, kenyataannya enggak kok. Ya berarti memang pasnya ya sekarang. Memang gitu. Pasnya sekarang ya. Pasnya saya bilang pasnya akhir pandemi sekarang, gitu. Sehingga kembali ke pertanyaan harapan, tentu saja harapannya ya Gamagora ditanam petani. Dan kalau ada petani siapapun orangnya dimanapun, dan saya tidak membatasi negeri ini, karena jangan salah, leluhurnya bicara Gamagora itu ada seri Gama dulu, Gajah Mada, tapi lebih ke Gogo memang. Itu kalau panjenengan pernah dengar nama Profesor Sumartono almarhum, mertuanya Pak Ajis dulu. Kebetulan saya bergurunya ke beliau, di mata saya beliau ya begawan bagi saya. Nah, yang sangat terkenal dari Pak Martono itu ada Gama 81 dan Gama 67. Tapi seperti layaknya pemulia-pemulia yang lain, beliau itu kan punya banyak galur harapan sebenarnya. Galur harapan itu sebenarnya secara teknis itu sudah sebuah varietas, cuman belum dirilis secara legal formal gitu. Sehingga nggak ada nama varietas baku legal. Nah, karena dulu kita, saya kira sampai sekarang itu jenengan perso kan tahu kan bahwa bicara padi pusat penelitian di level dunia itu ya ada di IRI di Filipina. Dan salah satu kegiatan IRI itu yang namanya dalam tajuk GEU, Genetic Evaluation and Utilization, itu ya over the world itu. Nah, jadi termasuk galur-galurnya Pak Martono waktu itu. Jangan bisa lihat di buku 50 tahun Fakultas Pertanian Membangun Bangsa itu ada. Nah, saya agak lupa tahunnya. Intinya galur harapannya Pak Martono dikirim ke IRI
kemudian oleh IRI dicoba di berbagai wilayah negara, salah satunya di India. Ternyata galurnya Pak Martono, kalau nggak salah ingat nanti bisa dicek di buku itu, galur 318 kalau nggak salah, itu berkembang di India. Sehingga pemerintah India secara legal formal itu mengirim ke IRI, minta untuk izin untuk mengembangkan di wilayahnya. IRI ngirim ke pemerintah Indonesia, dalam hal ini UGM. Itulah kenapa saya berani mengatakan, apa masalahnya kalau Gamagora entah nanti tumbuh di mana lebih baik, bermanfaat bagi penanamnya, apa masalahnya? Sehingga harapan saya tentu nggak ada harapan kecuali ya Gamagora itu nanti berkembang di masyarakat, dan ketika seseorang panen bisa tersenyum, itu saja saya sudah lebih dari cukup bagi saya. Jadi kebahagiaan petani begitu ya Pak? Ya, kira-kira begitulah. Ya. Kita aminkan semua. Amin. Semoga harapan dari Pak Pri maupun Pak Taryono dapat terwujud. Amin. Terima kasih kepada dua narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Taryono, terima Kembali kasih Pak Pri kasih. atas tambahan ilmu yang bermanfaat bagi Sobat Faperta semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya Sobat Faperta semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila teman-teman menyukai video ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Nuwun, sobat Faperta. Terima kasih. Atur nuwun.